Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Anggi Zulfana. Kalian bisa panggil aku Anggi. Aku dari kelas 2A Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Nah, hari ini aku mau buat video tentang penata laksanaan preoperasi, yaitu latihan napas dalam untuk mengurangi kecemasan pada pasien sebelum operasi. Nah, teman-teman jangan lupa nonton sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye. Nah, sebelum masuk ke latihan napas dalam, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian kecemasan, relaksasi, manajemen nyeri, dan manfaat relaksasi napas dalam, serta prosedur teknik latihan napas dalam. Nah, sebelumnya saya sudah membuat leaflet yang di dalamnya sudah menjelaskan tentang definisi dari kecemasan, relaksasi, manajemen nyeri, dan manfaat relaksasi napas dalam, serta prosedur relaksasi napas dalam. Nah, di sini definisi dari kecemasan adalah pengalaman subjektif dari seseorang yang merupakan emosi seperti kekhawatiran yang tidak jelas. Nah, salah satu stresor dari kecemasan ini adalah operasi atau pembedahan. Nah, yang kedua adalah relaksasi. Teknik relaksasi ini banyak digunakan oleh para perawat untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien yang telah melakukan operasi atau post operasi dan mengurangi rasa cemas pasien yang sebelum melakukan operasi atau preoperasi. Nah, mengapa sih teknik latihan napas dalam ini banyak digunakan para perawat? Karena teknik ini sangat gampang dan sangat mudah dilakukan oleh pasien, walaupun pasien melakukan dengan cara mandiri. Nah, selanjutnya yaitu manajemen nyeri. Manajemen nyeri di sini ada dua. Yang pertama, manajemen nyeri farmakologi, yaitu dengan obat-obatan. Yang kedua adalah non farmakologi, yaitu contohnya seperti latihan nafas dalam. Nah, pasti teman-teman banyak yang bertanya nih, apa aja sih manfaat dari relaksasi nafas dalam? Nah, bagi pasien preoperasi, relaksasi nafas dalam ini dapat bermanfaat, yaitu mengurangi rasa cemas pada pasien. Nah, bagi pasien post operasi, dapat mengurangi rasa nyeri pada pasien. Nah, di dalam leaflet saya sudah menjelaskan manfaat relaksasi nafas dalam. Yang pertama, manfaat yang dapat dirasakan oleh klien setelah melakukan relaksasi nafas dalam yaitu menghilangkan nyeri, ketentraman hati, dan mengurangi rasa cemas. Nah, tentunya sebelum melakukan tindakan relaksasi nafas dalam, kita ada prosedur-prosedurnya yang harus kita lakukan kepada pasien atau kita ingatkan kepada pasien sebelum melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Nah, yang pertama, sebagai perawat harus memastikan posisi pasien dalam keadaan nyaman. Nah, kita sebagai perawat bisa menanyakan kepada pasien apakah posisinya sudah nyaman. Nah, buat pasien dalam posisi tenang, tidak tegang. Lalu, anjurkan pasien untuk meniru apa yang kamu ucapkan. Contohnya, ayo Bapak, dalam hitungan 1, 2, 3, nanti Bapak tarik nafasnya melalui hidung secara perlahan, lalu tahan 5-10 detik, lalu Bapak hembuskan melalui mulut secara perlahan, Pak ya. Nah, sebagai perawat, kamu harus mencontohkan terlebih dahulu agar pasien memahami apa yang kamu ajarkan. Nah, setelah itu, kamu anjurkan kepada pasien jika pasien merasa cemas dan merasakan nyeri yang berlebihan, pasien bisa melakukan teknik nafas dalam ini secara mandiri, walaupun tanpa bimbingan perawat. Karena, nah itu tadi, teknik nafas dalam ini sangat gampang dan sangat mudah dipahami oleh pasien. Nah, langsung saja kita lihat contoh latihan teknik relaksasi nafas dalam. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Sus. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Bintang. Oke, saya lihat tangannya ya, Pak ya. Benar, dengan Bapak Bintang. Perkenalkan, saya perawat Anggi. Nah, saya yang berdinas pada pagi hari ini, Pak. Berhubung nanti Bapak sekitaran jam 2 akan dilakukan operasi. Dan tadi pagi juga sudah dilakukan pemeriksaan sedikit ya, Pak ya. Bapak udah puasa nih, Pak? Udah, Sus. Nah, Bapak santai aja, nanti jam 2, sekitar jam 2 saya datang lagi bersama rekan saya untuk mengantar Bapak ke ruang operasi. Nah, Bapak sudah boleh bersiap-siap. Sebelumnya Bapak boleh membersihkan badannya, boleh minta tolong Pak dengan anggota keluarga Bapak. Nah, nanti Bapak juga menggunakan baju yang sudah disediakan. Di jam 2 saya datang lagi ya, Pak ya? Iya, Sus. Kenapa nih Pak? Bapak cemas atau gimana, Pak? Saya takut, Sus.
Takut dioperasi? Iya, sus. Oh, jadi seperti itu. Saya lihat Bapak dari tadi cemas. Nah, jadi karena Bapak cemas, supaya Bapak tenang nantinya pas operasi dan lancar operasinya, saya di sini akan mengajarkan Bapak teknik relaksasi nafas dalam. Nah, relaksasi nafas dalam ini bertujuan untuk mengurangi rasa cemas Bapak. Tapi selain dapat mengurangi rasa cemas, relaksasi nafas dalam ini juga bisa mengurangi rasa nyeri Pak setelah Bapak operasi. Nah, nanti Bapak bisa dipraktekin nih Pak, kalau Bapak cemas, kalau nanti setelah operasi Bapak merasa nyeri, Bapak bisa praktek relaksasi nafas dalam. Nah, bagaimana Pak? Bapak bersedia Pak? Sedia, sus. Oke, ini posisi Bapak udah nyaman ya Pak ya? Nyaman, sus. Oke, Bapak santai aja, tenang. Nanti sesuai arahan saya ya Pak ya. Kalau saya bilang 1, 2, 3, Bapak tarik nafas pelan-pelan melalui hidung ya Pak ya. Iya, sus. Saya coba ya Pak ya. 1, tarik nafasnya Pak. 2, 3. Tahan Pak kira-kira 5-10 detik. Oke, hembuskan Pak melalui mulut. Oke, sekali lagi Pak. 1, 2, tarik nafasnya. Tahan 5-10 detik. Lalu hembuskan Pak melalui mulut pelan-pelan ya Pak ya. Oke, nah relaksasi nafas dalam ini Bapak bisa ulang beberapa kali. Kalau Bapak sudah merasa tenang, Bapak bawa santai, jangan berpikiran yang negatif-negatif. Bapak bisa ulang ini beberapa kali Pak supaya Bapak tenang. Nah, nanti setelah operasi kalau Bapak merasa nyeri, ini juga bisa Pak. Bapak seperti yang saya anjurkan tadi, tarik nafas lalu melalui hidung, tahan 5-10 detik, lalu Bapak hembuskan melalui mulut ya Pak ya. Bisa dimengerti Pak? Bisa, sus. Baik, nanti jam 2 saya datang lagi, Bapak boleh bersiap-siap. Semoga operasinya hari ini lancar ya Pak ya. Saya permisi Pak. Iya, sus. Selamat siang. Siap, sus. Nah, itu tadi video singkat dari saya tentang relaksasi nafas dalam. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, diingat ya info-infonya dari video saya. Semoga kedepannya saya bisa membuat video-video edukasi yang lebih bermanfaat lagi bagi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.